Setiap aku masih itu kalau kayak gini Saya melakukan cuma satu-satunya bilang kurang anak masih aku tak ngerti saya terus bilang ini kamu pergi nanti kamu ambil rombongan musik mereka habis dari itu mereka itu dari itu kamu kesana dia bilang itu kamu buat lagi nabi sebab orang nabi itu sampai apa seorang seorang nabi jadi itu nggak usah digunakan apa usah pelayanan ini provider. Nah, cuma ini jangan terlalu bukan masalah perjanjian lama. Itu bisa sesat yang sesat. Tapi dia masuk dalam masa perjanjian baru. Kalau dia nabi akan perjanjian baru. Saya tolak saya juga. Tapi dia lebih baik. Dia bisa berbeda dalam perjanjian. Karena kita dalam kawasan ingat tak? Murid-murid masih sering perjanjian lama karena itu budaya orang Yesus. Terus Yesus bawa mereka ke bukit-bukit kalian tahu ceritanya. Cuma terus dari semua sampai di situ wajah Yesus ini nabi yang paling sakral di seluruh Israel. Dua orang yang katakan seperti Tuhan Israel. Nah, ini berputus. Oh, berputus ya. Tiba-tiba Musa muncul, Elia muncul. Kalau tahu kisah itu, tiba-tiba Yesus muncul, mereka hilang. Lalu suara keadaan dengar. Akhirnya sejak itu, Fred kena dia. Beda, Yesus nabi dari segala nabi. Jadi kalau kayak ini muncul, kalian harus berjalan dalam kayaknya menjadi Pak. Wah, keren. Nah, ini yang saya mau pakai. Saya dalam persiapan. Di sini udah semua keluarga muda, ada yang jomblo ada yang tidak. Jomblo itu kesenian. Kamu bukan kami, kamu bukan kesenian. Kami Yesus di dalam Allah. Nah, kalau lu masuk itu berarti itu apa? Stempelnya begini. Kamu jangan kamu belum ini aku terus kasih hati mau Tuhan, kasih hidup mau Tuhan. Dia benar-benar jadi orang naksir. Kita ini mau Tuhan. Karena udah kasih dia mau Tuhan. Karena orang yang bilang satu-satu. Kalau cuma modalnya cinta, nanti pertama bulan satu, itu bulan dengar? Nggak ke situ apa saya mau itu. Ini kesimpulan saya dari tadi nanti lanjutan ke besok. Ini tentang bagaimana kita punya pengaruh, bagaimana diri Jakarta. Padahal kita punya kuasa yang tidak benar. Oke, saya tahu cara dulu. Saya bergabung dalam satu komunitas namanya Kampus Indonesia. Presidennya namanya Bob Miner, itu semua dari Nah, visinya change campus, change the world. Ya. Kalau lu mau punya kampus, pemimpin 20 tahun di depan, sekarang mereka ada kampus. Nah,
ini akan datang ke Indonesia, lu kamu di sini. Nah, benar. Untuk kamu diterima di situ, kamu harus lulus 2 kelas. Pertama, visi kita mesti sama, kampus. Kalau nggak, cari beda lain. Nah, kelas pertama itu foundation class, dasar. Masuk keselamatan, waktu itu kelas. Nah, lulus kelasnya itu, tapi belum dia yang mana. Kelas, itu kelas mana? Wih, asalnya kalau mandi, mau kawin, ya harus cari beda lain. Sampai kayak gitu. Nah, kelas yang kedua namanya covenant life. Nanti berhubungan dengan khotbah saya kali ini tentang hukum. Oke. Nah, di covenant life itu 8 minggu betul-betul kelas. Di situ kayak semua prayer spirit dibongkar dia. Asalnya pacaran serius. Pacaran benar tidak. Gitu. Nah, untuk kami dari awal itu dari rumah siswa jadi nonton luar biasa. Itu dia. Misalnya teman-teman kalau nonton dibutuhin dong, karena kunci bayar sekolah. Nah, kalau saya yuk Tuhan, tolong lihat, dia berhenti. Ini religion. Berhenti doang, stop. Buka dompet itu. Nggak usah, Tuhan Yesus stop. Nggak, itu religion. Bukan kasih dia seberapa yang ini. Dan semua praktek. Wah, serius kan? Sampai kalau kita pulang ke wakil, ada perempuan dulu taksi, lu cowok, dia gitu, lu naik. Nggak bisa. Lu berhenti, lu jangan tarik tas sampai dia naik terus jatuh. Itu karena itu. Suppose itu dari sampai membawa sampai terus kayak bodoh. Ini yang paling terakhir. Paling terakhir. Misalnya saya butuh dekat kamu gitu. Kalau anak itu di kelas itu kita mesti buat kerjanya. Itu ngomongnya ada rumah itu penyanyi itu manis ngomong itu kayak itu kapan jadi nanti ibu diumumkan yang itu sama hari ini waktu sebelum ibu maka pasti pada bagaimana itu tidak kan saya mau berapa mafia ini mau buat lagi itu masih Tuhan. Nah, saya mau jelasin. Wah, ada satu pribadi, bukan Kristen. Dia sangat tertarik dengan Yesus, pemerintahnya, semua dia sangat. Dia copy, spray ini semua. Dia ambil semua tentang di sana. Allah dia memberikan mahasiswa di pasar 20 tahun. Isi pelajarannya Marxisme. Nggak ada Yesus, nggak ada Paulus, tapi filmnya semua diambil dari dia tertarik dengan Yesus dan tapi dia nggak mau ikut Yesus. Tujuh mahasiswa dalam 20 tahun tahu hasilnya mereka merebut satu bangsa dari komunis namanya Rusia dan berapa puluh tahun gereja RT banyak lalu musimnya dia berapa mana kan bahasa waktu sandal lama. Asli ini bisa dalam 20 tahun satu bangsa dari komunis.
70 tahun kemudian 2/3 dari seluruh dunia dalam pengaruh komunis. Kamu tahu Alkitab? Biblical leadership itu bukan posisi, bukan nama, tapi pengaruh. Harusnya kalau kita benar-benar seperti yang firman bilang, makasih semua kamu berarti. Harusnya kita bisa menemukan cara ini. Kenapa? Karena ini menurut kita spiritual, kita agama. Harusnya kita. Nah, saya nggak bisa masuk, nggak bisa. Saya tapi makanya saya punya hak itu. Saya nggak bisa kontrol. Saya cuma bisa berbagi. Gini, mau nggak sepakat? Kita juga nggak bisa merubah budaya di Jawa. Gimana? Kenapa kita nggak ciptakan budaya baru? Gini, kerajaan lintas kuasa ini lapisan kudus. Kamu punya yang dunia, kamu punya lebih dari 20 anak laki-laki dan perempuan akan berumur. Orang tua akan mendapat mimpi. Itu sudah ditentukan. Kamu gagal bisnismu, bayar bisnis konsultan kan? Masih dijamin kan? Bagaimana kalau tiba-tiba anak keluar dari kamu, tenang kan? Tadi kamu baru masuk. Wow, ini coba keluar, coba keluar. Nah, kenapa kita nyaman? Kita nyaman dalam enggak. Kalau cuma sampai di di kuburan bermerinding, kau usah. Yuk, berpikir. Kalian punya orang dasar. Kalau bicara musik, terutama di musik, saya sepakat. Kayaknya kalau aku percaya, kalau sembarangan. Jadi, kamu lihat, kalian ada orang dasar. Belum tadi beberapa pribadi saya kenal, punya kemampuannya, belum muncul aja. Akan wajar, percaya akan wajar. Nah, sekarang saya masuk di inti hari untuk coba. Kalian adalah generasi yang akan menggenapi nubuatan-nubuatan. Nah, kok nggak basa-basi? Kenapa kita nggak hidup awal berapa gitu? Yang sedang hidup di jalan. Tahu nggak kita bilang Musa, mereka yang di surga. Nah, mereka di satu tempat, mereka menunggu kita untuk disempurnakan. Membaca doa kita. Nah, hari ini saya mau masuk di ini dulu. Worship buat begini. Kehidupan sekali-kali nggak adil kan? Gitu. Tapi saya mau saudara tanggapin bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik. Ini bukan slogan kosong Tuhan, gitu. Jadi cuma di Tuhan itu Tuhan proses. Nah, ini dia kalau saudara suka banget dalam berarti kamu lihat gitu. Proses akan mengekspos siapa. Itu lihat semua dia kita. Yusuf cuma cerita mimpinya bahwa benci satu keluarga. Ya. Makanya kadang-kadang kalau saya cerita ini itu bisa orang bisa masuk curi punya dia kalau selalu. Iya, makanya kalau benci. Dia cuma cerita bahwa mimpi itu. Jadi itu sampai bawahnya itu benci. Bencinya nggak sederhana, dibuang di dalam sumur. Iya. Mari mereka bisa buang Yusuf ke sumur. Mereka bisa robek coba karena mereka bisa hapus mimpinya. Dijual jadi budak di Mesir. Baik, masuk penjara 13 tahun. Seperti lagi masuk penjara 13 tahun. Lihat ya, belum ada Roh Kudus saja. Tapi bagaimana dia dengan Tuhan, bagaimana dia mengejar Tuhan, bagaimana percayaannya dia. Baik, ini ceritanya yang tidak masuk akal. 13 tahun di penjara. Dari mana Firaun bisa tahu ada orang beriman kayak gitu? Cuma
dia membuat di dalam penjara itu. Bayangin, keluar dari penjara orang asing jadi menteri tanpa lenas. Bukan mungkin, sampai dia mikir, aku bilang ini Yusuf yang buat kita beda cuma kereta ini, semuanya dalam kuasa. Hebat kan? Wah. Jadi apa itu? Tapi ini penjara. Jadi proses mengeksposkan. Jangan lari dari proses. Yang bodoh siapa di dalam nama. Nah, itu yang dilakukan. Sekarang dia perempuan. Karena dia sempurna. Tapi kalau kamu coba mau duduk baik-baik, baca, lihat Alkitab. Perempuan-perempuan itu satu kali mereka berubah, bukan keluarganya berubah, bangsa. Saya bangsa. Saya perlu mereka. Kasih Tuhan buat mereka tidak sempurna. Anak menjadi doang. Kesempurna. Kenapa hari ini? Akan dibuat dari mana? Hal yang dibuat dari kehidupan. Tuhan ambil hal-hal. Ini dosa bukan. Kamu lihat apa sebentar buat kenapa? Bukan kalau makan yang koper. Awalnya belum ada dosa. Aku mulai sini lagi. Satu mengatakan 1.000, dua bermaksa-maksa. Waktu sendiri bisa bikin 1.000. Begitu kamu terpenuh istri, 10.000 bisa bikin. Nah, masalahnya ini dia salah. Kita salah. Jadi, nanti lah pelajaran pernyataan sendiri saya cuma sampai sini. Ini beda lain. Mari kita teruskan saya sasarannya. Ini penyembahan bukan acara, bukan. Saya mau masuk ke sini. Ini kehidupan. Kehidupan. Kamu melihat apa? Ada satu perempuan di Alkitab. Namanya Hana. Hana mandul. Mandul itu aib bagi orang Yahudi. Dikutuk bangsanya untuk dia. Itu mandul. Hana berderita. Dia menangis. Tahu tak waktu dia datang di bait Allah dan lalu sujudlah namanya Allah. Imamnya pertama imam Eli. Dia lihat anak. Dia tidak mengerti bahasa doanya anak. Dia kata kamu mabuk. Kira-kira kalau pakai yang begitu masih mau mereka kerja. Ya. Karena doanya kayak elegan, kayak pokok-pokok gitu kata-kata. Cuma satu kebutuhan wanita, satu kebutuhan seorang ibu yang malu keluarga maki, bangsa dan maki. Tahu nggak? Dia cuma bilang, Tuhan, udah capek. Gak kuat, Tuhan. Kasih bawa anak kan? Kamu tahu nggak? Anak cuma minta anak. Tuhan kasih nabi semuanya. Kamu lihat kan hubungan. Jadi bukan tentang nyanyi di sini. Itu bersujud anak. Ini aja nabi nanti. Cuma beda Tuhan. Tuhan bukan malu kasih Tuhan. Akhirnya sama. Ini di sini, disebut imam roti, satu lagi dengan imam kepercayaan. Dari sana dua raja, Saul dan David. Kamu lihat sejarah yang dua itu sejarah bangsa. Sejarah bangsa. Sekarang saya masukkan ke sejarah kehidupan. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Ingat saya saudara-saudara, bagaimana
Ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia, tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Tidak. Coba putar film hidupmu mundur berapa belas tahun. Siapa kamu? Dari mana Tuhan itu? Punya apa? Sekarang kami seperti ini. Wah. Ayat 27. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya, supaya jangan ada seorang manusia yang membanggakan diri. Wah, ini tuh banyak kesempatan. Tuhan yang kamu percaya. Terlalu banyak kita distorsi dengan segala pengetahuan. Jadi, dong legenda jangan batasi. Wah, kenapa harus sering pakai orang-orang yang ditolak, diremehkan? Nah, supaya semua kemuliaan buat dia. Tuhan nanti hebat kamu punya tujuan. Orang yang mungkin kamu benci, siapa tahu 5 tahun ke depan dia kayak juru selamat. Itulah kehidupan. Bisa dipercaya dia. Doa itu sempat ayat yang ke-7. Tapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita cuma tanya. Kita cuma. Ini kesadaran apa yang kamu miliki. Maka tadi pagi saya bilang, apa itu hidup dalam hadirat Tuhan? Bukan doa jam, doa subuh, doa apa? Hidup dalam hadirat Tuhan itu menyadari Tuhan 24 jam. Di mana aku menyadari? Kalau kamu di kantor, begitu kamu masuk kantor, di meja hari ini, gak boleh ada yang kehilangan. Semua yang sudah direncanakan berubah utuh. Itu bukan soal. Itu kamu sedang bangun sesuatu. Kamu sedang bangun dimakan. Jadi orang ayo wanita kalau saya sakit gimana supaya saya berhati gimana untukku penyakitmu ditanggung atau sudah tuan ibu sakit supaya rendah hati dari mana? Nggak ada orang sakit rendah hati, nggak ada. Ini jadi kamu baru puasa itu dibawakan suara kamu itu yang bilang diri sendiri kamu kacau. Penyakit kita ditanggung, kutuk kita ditanggung. Dia menjadi kutuk ganti kita. Terus bilang Tuhan ini sakit. Nah nanti yang gini-gini, waktu kamu kehilangan harapan antara apa saja di dunia ini, gitu. Kembali ke apa yang Firman bilang tentang kamu. Kembali ke sini. Nggak mungkin keluarga mereka. Namanya satu perempuan lagi, nggak cocok. Waduh, ya. Perempuan yang kita ini. Pegang dulu kalimat ini. Bilang buat diri sendiri, saya berkata gimana? Kamu bisa sangat bisa. Masih bisa, saat ini masih ada nafas, masih ada kesempatan. Orang Tuhan berkata saya bukan sembarang dari orang yang bikin. Lihat, oke, lihat ini satu kisah klasik. Ini Tuhan ya. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Ketika Tuhan melihat, ya Tuhan melihat
Lalu Yakub cinta Lea, Yakub cinta Rahel. Itu cerita aslinya. Nah, kenapa Tuhan lagi beresin Yakub sebenarnya? Arti nama Yakub apa? Penipu. Nah, cara Tuhan beresin Yakub, dia ketemu dengan Laban, perempuannya. Laban siapa? Kalau Yakub penipu, Laban jenderalnya dia. Jadi kadang-kadang banyak proses itu. Coba kamu rasa, jujur kita. Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub. Yakub tipu Laban, Laban tipu. Mereka baku tipu 20 tahun. Berdoain supaya Tuhan ketemu mertua kayak gitu. Ini ada. Jadi prosesnya itu. Coba lagi berlaku. Nah, dia cinta Rahel cantik. Oke, jadi oke, pelaminan berdua, pesta, bangun pagi ini, di mana tuh hubungan aku? Gila, ini yang terjadi. Kenapa? Alkitab Tuhan tulis, dan saya masih bisa. Dan lihat saja, matanya dicetak. Ada yang naksinya. Si aku apa? Nikahin ibu. Ada bersanding sama rakyat. Bangun dia ini. Itu gimana tukarnya? Teknologi ini mana tuh? Nah, tapi dunia cinta tapi bagaimana? Rahel mengandung. Ayat yang kedua, Lea mengandung, lalu melahirkan seorang laki-laki dan namanya Ruben, sebab sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang Tuhan, tentulah aku akan dicintai oleh seorang. Ini Lea berusaha untuk dapat cintanya lewat persetubuhan, lewat perbuatan. Kamu kan? Tentu Tuhan lihat ke sana. Jadi Tuhan sengsara kalau nama suami bohong, sengsara. Baik. Terus lanjutin, mengandung pula dia. Lalu mereka laki-laki, sempurna Tuhan telah mendengar. Tadi dia sangat mendengar bahwa aku tidak dicinta. Kira-kira yang Tuhan apa? Bisa kebayang? Kalau yang Tuhan, bicara anak kopi. Gila. Kamu lihat menderitanya. Lalu dia menamai anak itu Simeon. Tuh, dua anak ayat 34. Mengandung pula belajar seorang laki dan sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Anakku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itu sebabnya dia menamai anak itu Lewi. Karena terus dia kejar nggak dapat. Banyak dia coba lewat kedagingan untuk dapat cintanya. Pertanyaan itu Tuhan bagi. Terjemahkan ini untuk kehidupan di mana? Ayat 35. Mengandung pula ia lahirkan seorang laki-laki. Maka ia berkata, lihat kalimat yang nomor sini. Sekali ini aku akan bersyukur. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu dia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu dia tidak baik. Dia stop dengan semua persyukuran. Dia ganti dengan bersyukur. Yehuda dari Yehuda ada Yesus. Apa arti Yehuda? Praise dia. Jadi positif dengan pujian itu dilahirkan.
bukan main kopi paste gitu aja. Yehuda dilahirkan secara berubah. Pikir mau, bagaimana? Ini menjadi ibu bagaimana raja. Dan Yehuda menjadi raja. Kamu bisa ini bukan keren. Orang yang dibuang, yang hina, yang segala macam, yang gak berguna. Gak ada nasi buat orang Kristen. Nasi itu fatalisme. Bisa tidak kamu lihat Tuhan sampai sedalam itu? Wah. Jadi, Yehuda dilahirkan. Pujian harus dilahirkan. Gitu. Saya sudah jelasin mereka berbeda antara menyanyi dan memuji. Menyanyi itu mengeluarkan suara. Itu. Muji bukan cuma keluar suara, di dalam suara itu ada pesan hatinya. Itu seseorang tidak boleh menghadap raja dengan tangan hangus. Dengan pujian itu kamu sedang bawa hadiah buat itu. Hadiah itu kotor, karena ngomong terus. Sebenarnya kamu gak waktu orang memuji itu dia bawa hadiah kepada Tuhan. Nyanyi itu bagus. Kau sekadar mau jeda dikit ngomong ini. Mau jadi bohong, itu kenapa masalahnya kamu mau ngerti? Kamu nggak sedang berusaha, kamu nggak ngerti. Ini sudah waktu semua dari mana? Tuh, selain daripada menghormat ujian dari mana? Ini udah sering saya ngomongin. Apa bedanya ujian dan menerima? Oh, ujian aku semua kalau terbuat ini hanya bagaimana? Demi tidak ayat 2 ayat. Bukan ini isinya. Isi dia beri musibah masalah. Ujian begini. Terima kasih Bapak buat makanan yang datang di meja. Itu. Terima kasih buat pakaian yang aku beri. Terima kasih buat kendaraan, buat rumah, itu penyembahan. Sekalipun belum ada yang datang di meja, sekalipun ini belum dapat, sekalipun itu situasi stres. Begitu lu bilang, kamu itu senang. Itu di situ udah pernyataan, di situ prophetic message, di situ itu benar-benar. Sekalipun ada kamu bisa apakah 3 pemuda gak ada yang sadar kasih berubah ini sekalipun Allah tidak menolong kamu tidak itu dia yang buka tunggu karena apinya dipanaskan 7 kali lipat yang buka tunggunya mati buat dibuat baru buka tunggunya mati sampai panas ini 3 pemuda berdiri sekalipun Tuhan tidak menolong tuh kan ya, mari kalian jadi ini bukan Amerika. Kalau ngomong yang lain seminder karena kita orang BR. Kalau ngomong Tuhan, satu sen itu yang ngomong Tuhan sama gede, gitu. Masuk 76 ayat 2. Ya. Allah terkenal di Yehuda. Keren kan? Saya bagaimana kan? Tuhan terkenal di atas puji-pujian. Karena kamu sedang memuji dia. Kamu mendikan udara ini semua alam dengar. Orang yang memuji, orang yang memperkenalkan Allah. Wah, Allah terkenal di Yehuda. Namanya Masyur Isa. Gila. Jadi kita dulu. Kalau cuma musik terbatas, ini bicara hidupmu, bicara hatimu. Maaf, ya. Bilangan 2, ayat yang kedua. Wah, Israel, orang Israel harus berkemah
Masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang dan suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripada. Jadi gua lupa untuk minta gambar kemah suci. Kalau ada berdosa. Oke. Nah, ayat 3. Nih, yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya. Lihat, laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Lihat, kalian udah sering lihat kata jadi ini 2 juta orang main-main. Itu nggak bisa. Kamu di sini nggak bisa. Ada yang ini. Ada kamu di sini. Kamu di sini. Jadi kalau bisa mau di sini 12 suku. Masing-masing menurut pasukannya menurut petunjuk. Di belakang Yehuda sebelah timur kemah. Kemah suci pintunya cuma 1. Nggak ada pintu lagi, pintu sama. Cuma 1 dari depan. Nah, dari situ masuk satu Vespa pembakaran, Vespa Dupa, Mahfuz depan. Ini pintunya. Nah, di sini Yehuda, kamu tahu nggak pesan perharinya? Pujian berada di pintu hatinya. Makanya jangan dikotori dengan kayak tahu kan? Bukan cuma kamu sebenarnya. Tiap anak itu punya pesan. Ini udah bicara dengan mas saya. Coba, lain kali kamu jeda bentar, terus kamu dengar yang bilang, itu bisa jadi pesan dalam bentuk bunyi. Nanti kamu dengar, yang hari ini semangat hari saya akan itu semua ada mati. Maka saya tadi dengar singa bes. Itu dengarnya singa. Tapi dalam sendiri itu memang singa. Orang-orang itu ngomong di depan. Dan kamu semua dengan pengertian itu main ini dan satu Tuhan. Nah, terus yang berkemah itu Yehuda. Kamu lihat ini masih dalam. Pujian ya Pak. Sekarang Israel berkemah. Terus awal bergerak. Yang awal bergerak itu juga masih keras. Ini ngatur 20 orang selama 40 tahun sampai main. Bilangan 10 ayat 11. Berangkat dari Gunung Sinai. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awal itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel di padang Gunung Sinai menurut aturan, jadi nggak sembarangan lari-lari kejar-kejaran begitu. Ya, menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian dia awal itu pada 24 itulah untuk pertama kali mereka berangkat menurut kita Tuhan dengan perantara Musa. Lihat ayat 14. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa puji Yehuda, dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Ini awan bergerak yang mesti Yehuda ada di pujian yang terdahulu dalam bergerak. Gereja ini, generasi ini
tiba-tiba punya pemimpin yang juga main musik, punya diri, kira-kira itu mau apa? Dengan worship, praise musik akan mempergerakan. Aku selalu angkat lagi, angkat. Kita ngomong bisa mendengar betul. Tawaran itu artinya asik. Saya kalau tersebut saya berlama. Ini apa sih? Itu tawaran. Tidak. Dua tawaran ini 14 ini dalam peperangan. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, mereka harus menghadapi pertempuran di depan dan di belakang mereka. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedangkan para imam menengok nyawanya. Makanya imam musik bukan menengok. Ayat 15. Dan orang-orang Yehuda memekik-pekik perang. Pada saat orang Yehuda itu memekik-pekik perang, Allah memukul kalah Yehuda dan segala orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Ini dong. Senjata perangnya worship, praise and worship. Wah. Itu Yehuda dalam peperangan. Karena percaya apa? Suku yang tidak ada suku. Itu. Sekarang kalau Tuhan Maria, Tuhan Harvest, ya, Zakaria 12 ayat 6. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum di Yehuda seperti anggur berapi. Ini ujian. Ya, seperti anggur berapi di tengah timbunan kayu, seperti sumur berapi di tengah timbunan bulir gandum. Tuhan gandum, oke? Dia api keduanya akan menjilat ke kanan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tadi saya sudah jelasin tentang program jilat. Itu pertama kali Israel dulu membuat waktu dia jadi raja, dia nggak pikirin istana, nah dia pikirin kembali dan kami jadi. Tahu terjadi apa? Makanya dia melanggar semua peraturan dan iman. Dulu hanya Lewi yang boleh, no, semua bangsa lain. This is what worship. Dibilang kisah Rasul mencatat 33 tahun dalam penyanaan Tuhan. Gak usah mengubah Indonesia. Mereka yang mengubah banyak sih. Banyak kok yang malas mengubahnya. Cuma bisa. Kalau nanti terus ngomong. Nanti dia coba. Karena nakak nanti ketemu pakai dulu. Paling terus. Bikin kayak angkat nih, lihat deh. Luar biasa. Sekarang dalam membuat Kejadian 49 ayat 8. Nah, orang tua dunia kalau mau mati, anak-anaknya dikumpul. Mereka berdua. Mereka orang tua sekarang kalau mau mati, anak-anaknya dikumpul. Jangan lupa bayar utang papa. Ya kan? Mereka, wah, mereka mati ini. Lihat penguasannya. Kejadian 49 ayat 8. Jadi anaknya kumpul semua sampai di Yehuda. Yehuda, engkau akan dipuji-puji oleh saudara-saudara. Aku bisa dengar karena pujian organisasi ahli pendidikan tidak bisa sama-sama lupa. Cuma bapak-bapak kamu harus berdiri.
dipuji oleh saudara. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak yang mungkin. Dia yang berbuat. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau akan naik ke satu tempat yang tinggi, hai anakku, meniara dan berbaring seperti singa jantan, seperti singa betina. Siapa yang berani membongkarnya? Tongkat kerajaan kehilangan raja dari Yehuda. Ganti Yehuda dengan praise dan pujian, ataupun lambang pemerintah di antara kajian sampai dia yang datang yang berani atasnya. Ini tentang Yesus datang lewat Yehuda. Nah, sekarang untuk kedatangan kedua kali, mungkinkah Tuhan izinkan satu aktivitas kalau itu membosankan dalam kekekalan? Pada saat ini yang ada ujian terima. Tuhan tak rindu dengan korban. Dulu yang rindu dengan korban. Tuhan rindu dengan Tuhan. Penyembahan berlangsung dalam keadaan. Saya bisa tidur berapa lama? Kalau bisa hidup 1 juta tahun, itu kalau perbuatan dan kekal. Penyembahan berlangsung. Di sorga kita sama-sama ngomong, kenapa kamu suka pakai panik? Wow, tuh, itu tadi Yakub yang berbuat. Sekarang Musa berbuat untuk Yehuda. Ulangan 33 ayat 7. Inilah tentang Yehuda katanya. Dengarlah ya Tuhan, suara Yehuda. Kenapa orang yang bertanya Tuhan dengarnya? Dengarlah Tuhan suara Yehuda. Aduh. Dan bawalah dia kepada bangsa. Berjuanglah baginya dengan tangan. Dan jadilah engkau. Aduh. Nabi mati berbuat itu untuk Yehuda. Sekarang Maleaki tenang berbuka bersama Maleaki itu sudah meninggal. Maleaki 3 dekatkan berbuat. Ayat 5 coba maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati. Aku lihat makanya orang yang memuji menyembah menyenangkan Tuhan gitu. Kita sendiri dipuji suka kok gitu. Seperti hari-hari dahulu kala, seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Hari ini mau diskusi, mau tanya jawab. Yang gampang gua akhirnya, yang susah kasih perkembangan. Ini terakhir, Mazmur 34 ayat 9. Tapi terjemahan Indonesia kan, worship God if you want the best. Worship, open doors to all the goodness. Kamu tidak merasa aku berdua hari ini. Gue gak perlu terganggu dengan cara lo berbilang. Aku menangkap ke dalam tinggal kalau kamu mau suka jadi kita masalahnya tidak ada positif worship God if you want the best. Worship, open doors to all His goodness.
saya ya perlu undang-undang. Kalau yang memang ada kami, terus wakilnya, kepala BNI, resapnya kalimat-kalimatnya, dirinya kalimat, sampai setuju dengan diri kami. Sebenarnya, saya berpikir mau kepala, mau diri, mau santo, mau jujur balik, terserah, asal jangan susah musik, itu. Kalau kudus teratur yang kudus. Teratur ini, teratur kudus, positif terlebat. Jadi, coba lagi deh. Masuk, kalau mau beli, ini jangan masuk. Kurang buat rasa lain sebenarnya. Kok begini? Ini, paling kita berbicara tentang kerukunan. Semua kita punya. Kita mulai serahkan semua. Melatih bahwa dia masuk mandi suara lu kayak ngomong tak unik karena udah hati dia manis ya nanti saya serahkan mau kemana gimana kita mau angkat masih apa yang saya mau sama saya bilang nggak ada sisa saya bagian karena dengan sengaja kita tinggalin di rumah, tinggalin semua, akhirnya kita kumpul di sini. Ini sih. Akhirnya dibikin musik, kehidupan bersama. Itu